Kalau dalam Islam nggak ada mitos-mitos, itu nggak ada. Ya, belum lagi kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat berapa itu ya? Ayat 5, ayat 6 tuh, ketika anak-anak Allah melihat anak manusia itu cantik-cantik, kemudian anak Allah itu mengambil istri anak-anak manusia itu. Ini kan mitos semua, mana ada seperti itu. Tuhan punya anak kawin sama anak manusia, ya. Ini kan sebenarnya justru yang terdapat mitos itu ya di dalam kitab mereka, bukan di dalam Islam. Islam nggak kenal yang namanya mitos, itu nggak ada seperti itu, ya. Silakan yang lainnya, monggo. Oke, silakan yang lain yang ingin menambahkan. Saya bisa tambahkan sedikit. Oke, silakan. Oke, saya ingin sedikit meluruskan tentang pemelesetan atau pelintiran ayat yang tadi dikemukakan oleh Paul Song, Al-Maidah 101. Paul Song itu Al-Maidah 101 ada kaitannya berkesinambungan dengan Al-Maidah ayat 102. Di situ ayat tersebut menunjukkan himbauan dari Allah agar supaya kita sebagai hambanya itu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Soal jangan bertanya itu artinya apa? Kalau seandainya sebuah pertanyaan itu hanyalah pertanyaan retorika, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, dan ada niatan dari sang penanya itu hanya untuk mengolok-olok dan menguji, itu artinya kalaupun itu dijawab, nanti akan memberatkan yang bertanya itu dan pasti akan diingkarinya. Jadi konteks ayat 101 Al-Maidah 101 itu memang himbauan dari Allah agar kita sebagai hambanya itu berserah diri, menerima apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam, yang intinya bertujuan untuk agar kita bertawakal kepada Allah. Jangan salah kalau di dalam Islam tidak boleh bertanya. Kalau soal yang ayat Al-Maidah 101 memang konteksnya untuk pertanyaan yang tidak penting, dan nanti jika pun seandainya dijawab nanti akan memberatkan si penanya itu dan pasti akan diingkarinya. Kita bisa patahkan statement Paul Song kalau dia berbicara bahwa di dalam Islam katanya tidak boleh bertanya. Itu sebenarnya ada ayatnya ya. Di dalam Al-Quran surat sebentar ini ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang menjadi pelintiran oleh Paul Song tadi, ayat Al-Quran dipelintir sedemikian rupa, ditafsirkan sedemikian rupa, itu sebenarnya justru membuktikan si Paul Song itu pamer kebodohan. Terima kasih, lanjut. Oke, silakan yang udah angkat tangan. Ini Pak Bona Marasi, nama channel siapa? Silakan diperkenalkan. Terima kasih Bang. Jadi ada beberapa catatan penting untuk beliau gitu loh ya. Yang pertama, bahwa beliau ini menyampaikan sesuatu bukan dalam rangka untuk memuliakan Yesus ya. Bukan gitu. Ini perlu kita catat bareng-bareng gitu. Yang kedua, apa yang disampaikan beliau ini bukan dalam rangka untuk dia mencari kebenaran, bukan, tapi dalam rangka untuk menista gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengatakan, memotong gitu, atau menyimpulkan bahwa di Islam itu tidak boleh bertanya, garing kritis gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dia mau mencerdaskan dirinya sedikit saja, dia akan tahu apa sih maksud dari surah yang dia, ayat yang dia baca itu. Itu tadi sama Bang Igel udah dijelaskan gitu. Jika kita tidak tahu,
maka bertanyalah pada orang yang mengetahui, yang punya ilmunya gitu. Tapi kalau kita bertanya justru membuat kita semakin susah, semakin menderita, ya jangan bertanya gitu. Bukan maksudnya kita memelihara kebingungan, bukan. Tapi dalam rangka untuk menenangkan hati, terus bekerja demi akhirat yang bersifat yang kita tuju gitu. Yang kedua, tidak boleh berbeda, kata dia. Lah boleh berbeda kok gitu. Boleh berbeda, cuman kalau di Islam itu, doktrin-doktrin primer itu kemudian tidak kami pertukarkan gitu. Kan kalau teman-teman Kristen itu udah bilang bahwa boleh berbeda, Trinitas kah, apakah itukah, Trinitas model ini kah, Trinitas model itu kah gitu. Yang penting masih percaya Yesus juru selamat. Artinya apa? Artinya hal-hal primer itu kemudian menjadi nomor sekian gitu. Atau doktrin primernya memang bukan tentang ketuhanan kan gitu. Jadi masih bingung kalian teman-teman Kristen gitu. Nah kalau yang di Islam boleh kok berbeda, boleh-boleh banget gitu loh. Tapi jangan bilang bahwa Allah itu 3 dalam 1, ya bukan, kalian itu Kristen gitu. Yang bilang bahwa itu 3 dalam 1. Kami Islam bilang Al-Ahad, Al-Wahid gitu. Terus kemudian hidup dengan teori konspirasi. Hidup dengan teori konspirasi. Nah kalau kita baca ya, di Bible sendiri kan memang disebutkan bahwa Paulus itu melakukan tipu daya. Paulus itu memang bunglon gitu loh. Itu artinya kan ajaran ajaran Kristen ini adalah konspirasi gitu. Contoh misalnya Tuhan mati demi menebus dosa kita. Itu coba dipikir gitu, memang bisakah Tuhan mati gitu? Lalu kalian bilang yang mati manusianya. Lah, kalau manusianya yang mati, memang bisakah darah manusia untuk menebus dosa manusia? Itu kan harus Tuhan yang mati gitu. Dan ini sebenarnya kalian nggak pernah bertanya. Kalau kalian bertanya, kalian malah murtad gitu loh. Kalian murtad atau keluar dari Kristen. Tuhan kok mati gitu. Itu kalian terima apa adanya. Kalian terima dengan membabi buta. Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa kalian itu justru masalah. Yang keempat, hidup dengan mitos. Lah itu mitos sebenarnya. Adam berdosa, maka Tuhan Bapa mengaruniakan Tuhan Anak dibunuh di salib ya, demi menebus dosa manusia serta membatalkan hukum Taurat. Itu sebenarnya mitos gitu loh. Kalau kalian mau sedikit bertanya tentang iman kalian. Tapi karena kalian itu mematikan akal, menghidupkan iman tanpa penerangan akal, maka kalian mengimani itu. Dan bahkan kalian benci kepada kami. Benci kalian kepada Islam hanya karena kami tidak mengimani Tuhan bunuh-bunuhan gitu. Itu kan masalah gitu. Kok bisa sih Tuhan bunuh-bunuhan? Ya kan memang 3 itu. 3 pribadi, 1 hakikat. 1 Bapa mengutus anak, lalu kemudian anak itu disalibkan. Disalibkan itu bukan ditimbang-timbang loh, tapi dibunuh gitu. Terus kemudian biasa dibohongi, tidak siap menerima kenyataan. Lah kalian tuh biasa dibohongi sama Paulus gitu kok. Kalian tuh dibohongi sampai akhirnya kalian mengimani hal-hal konyol seperti itu. Pertanyaannya adalah, percayakah Yesus bahwa Tuhan Bapa mengaruniakan Tuhan Anak demi menebus dosa-dosa manusia dan membatalkan hukum Taurat? Enggak. Karena apa? Karena Yesus sendiri justru mengatakan sebelum kiamat 1 iota pun dari hukum Taurat tidak ada yang dibatalkan. Tapi kalian malah percaya bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka kemudian dia membatalkan hukum Taurat beserta segala peraturan dan ketentuannya. Itu kan justru kalian percayai dengan membabi buta gitu, tanpa mau bertanya gitu, tanpa mau menghidupkan akal, tanpa mau menerangi iman dengan akal gitu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman Kristen ya, kalau kalian mau menyalahkan Islam,
salahkan aja gitu, nggak apa-apa. Ngobrol gitu loh, beri kesempatan kami ngomong supaya kami bisa menjelaskan gitu. Kalau kalian anggap bahwa Islam itu salah hanya karena tidak mengimani pembunuhan Yesus, coba aja kalian pikir gitu loh. Logiskah kalau saya yang memperkosa orang, lalu kemudian Tuhan yang harus dibunuh demi menebus dosa saya? Kan nggak wajar gitu loh. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, ada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan? Dilanjut dulu videonya. Dilanjut aja ya. Silakan untuk Roni. Ini dulu sebentar. Ayatnya jelas, Al-Maidah 4. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Ya, 4445. Al-Maidah lagi. Al-Maidah itu memang kitab yang paling ini dalam Islam itu paling bengis ya. Al-Maidah itu. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jika orang tersebut mengalahkan berhukum dengan hukum selain Allah dan meyakini kebolehnya dihukumi kafir akbar. Kafir itu boleh dibunuh ya, salim akbar dan fasik akbar yang mengeluarkannya dari Islam. Adapun jika dia melakukannya karena untuk menyuap atau untuk masuk angin, sebentar dia meyakini haramnya berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah berbuat dosa dan dihukumi kafir asgar, fasik asgar yang tidak mengetahui dari Islam. Ini yang dijelaskan para ulama tentang tafsir ayat di atas ya. Ini resmi semua nih ya, nggak boleh beda ya. Hukum Allah itu jelas ini, dan hukum Allah definisinya mereka sama Islam bisa beda-beda. Ahmadiyah dengan Syiah ya dianggap kafir. Di sini Ahmadiyah di Erfurt ya, Masjid Ahmadiyah gede banget. Saya lupa foto ya. Saya bolak-balik kalau ke Erfurt saya mau mampir lupa terus ya. Gede banget di Erfurt Masjid Ahmadiyah. Orang kafir lebih menghargai Ahmadiyah daripada orang Islam. Ya luar biasa ya orang kafir Jerman ini ya. Itu lebih menghargai. Itulah manusia. Sementara Islam bukan manusia. Kenapa nggak menghargai? Yesus bilang siapakah sesamamu? Udah jelas. Sesamamu itu orang yang bisa mengasihi sesamamu walaupun kafir, walaupun agamanya beda. Yaitu orang Samaria kan orang-orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Tapi Yesus bilang siapa sesamamu? Itu sesama yang menunjukkan kasih. Tapi kalau dikit-dikit dibakar bunuh itu bukan sesamamu. Ya binatang itu yang bisa begitu. Jauh dari konspirasi. Orang Islam itu paling demen dengan teori konspirasi. Itu dikomentari dulu. Apabila ada kesalahan dalam Islam, sorry ya, dikomentari dulu itu pernyataan. Stop. Silakan. Komentari. Silakan Ustaz Tata. Jadi ya bunuh diri. Padahal ayat itu kan di Taurat ya. Maksudnya kayak begini. Allah mengutus para nabi itu bertahap. Ketika di zamannya Musa, maka menghukumi dengan Taurat. Makanya wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni ya wal juruha qisas kan gitu ya. Jadi kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Nah ini berlanjut dengan ayat setelahnya. Sampai kapan ini berlaku? Ya terusnya sampai Allah mengutus nabi yang setelahnya. Nah, ternyata di ayat setelahnya wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadai minat Taurat wa atainahul Injil. Ya, makanya sampai kapan? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Nah, jadi hukum-hukum dalam Taurat itu berlaku seperti tangan diganti tangan, mata ganti mata gitu ya. Nah, ini terus sampai datangnya Nabi Isa. Nah, ini menceritakan ayat ini bahwa Allah mengutus para nabi ini bertahap. Maka ketika siapapun yang Allah utus, maka wal yahkum ahlal injil bima anzalallah. Ketika Isa yang diutus, maka harus mengikuti Isa. Misalnya Isa tetap memakai Taurat, ya diikutin terus. Kecuali nanti beda. Nabi Isa memutuskan yang lain misalnya. Makanya wal yahkum ahlal injil bima anzalallah. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Karena saat itu Allah mengutus Isa gitu. Sampai kapan? Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Ya sampai Allah mengutus nabi setelahnya yaitu nabi akhir zaman yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan diutus untuk seluruh
bangsa. Maka saat itulah dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi ayat itu harusnya dibaca mulai dari 41 ya. Mulai dari 44 ya. Karena 44 sampai 48 atau 46 itu menceritakan bahwa Allah mengutus para nabi di zamannya masing-masing, maka saat itulah mereka mengikuti nabi yang diutus itu. Jadi tidak boleh gini, wahai Isa, kamu, udah kamu, bukan utusan, saya punya Musa, saya ikut dia, kamu, saya tidak perlu kamu, tidak bisa. Ketika Allah mengutus Isa, maka Isa yang berlaku. Maka waliyahkum alal Injil. Sampai kapan? Sampai Rasulullah diutus. Ketika Rasulullah diutus Nabi Muhammad, maka tinggalkan kitab-kitab yang dulu itu. Karena sekarang Nabi Muhammad dengan apa? Dengan Al-Qur'annya. Gitu maksudnya ayat itu ya. Jadi yang dipotong cuma apa? Tentang masalah kisos ya. Padahal yang dia baca ya tentang Taurat di situ gitu ya. Dia salah sasaran gitu. Oke, lanjut. Saya lah Bang. Tadi mungkin dari Pak Ustadz tentang itu dari segi Al-Quran ya. Saya bicara hanya logika saja. Saya akan ngomong begini. Waktu Presiden SBY, peraturan Presiden A. Presiden kemudian Pak Jokowi itu mengeluarkan perintah lagi. Peraturan Presiden B. Apakah A ini masih ada? Mungkin ada sebagian, ada juga hilang. Yang berlaku mana? Ya B. Itulah yang tadi Pak Ustadz katakan. Itu logikanya sangat simpel. Waktu undang-undang tahun 2001 digantikan 2002, terus. Itulah yang menggantikan. Berarti itulah peraturan. Seperti halnya nabi yang tadi Ustadz katakan dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa alaihissalam, dia dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya, dan masih berlaku. Apakah Injil itu ada Tauratnya? Ada, masih ada, udah beberapa. Keluarlah Injil. Akhirnya terakhir Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, mengeluarkan atau bukan mengeluarkan dengan Al-Qur'annya. Makanya saya bilang begini, inilah mudah-mudahan kita sebagai umat muslim bisa menjawab. Kitab Taurat diturunkan untuk umat muslim pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan untuk umat muslim zamannya Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan untuk umat muslim di zaman Nabi Isa. Dan Al-Quran terakhir diturunkan untuk umat muslim di zaman Nabi Muhammad SAW. Fair kita ngomong. Kadang-kadang jangan hilap. Kalau muslim harus menjawab begitu. Kenapa? Injil yang ada di muslim berbeda dengan Injil yang ada di kekristenan. Karena di dalam Kristen itu bukan Nazaret atau Nasoro yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Yahuda dan Nasoro. Itu aja Iwan bilang supaya lebih pintar. Dan si Jong ini beraninya di luar parpolnya. Coba dia debat. Kita pernah berdebat ya. Mungkin yang juga masih ingat di JCC pernah debat Jong. Gak ada ilmunya. Malah maki-maki aja bisanya. Dia ada di mana? Dia dulu di luar negeri itu. Tempoh hari masih ada di Indonesia, masih agak dikit lembek. Setelah di luar dia beraninya. Dan dia wanted. Penjahat internasional ya sepertinya. Kasih Iwan Billah yang dirahmati Allah. Kalau Zong dengerin saya yang JCC, terang Anda di sini. Anda cemen. Terima kasih. Lanjut. Sedikit Bang, mohon izin. Lupa angkat tangan. Silakan Bang Monar. Jadi yang pertama tentang pernyataan dia dasar hukum itu apa gitu.
Ya kalau dasar hukum bagi sebuah agama ya mestinya ya kitab sucinya kan gitu. Bukan kitab suci orang lain, jangan. Nah kalau bagi Kristen dasar hukumnya apa? Mestinya ya Bible gitu loh. Tetapi justru ada beberapa orang, ada beberapa denom yang berusaha mengikuti isi Bible, berhari Sabat, tidak makan babi, tidak merokok, tidak ini, tidak itu justru dikatain sebagai sesat. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang ada di dalam Bible itu justru kalau dipakai kalian katakan sebagai sesat. Kenapa? Ya karena memang Paulus mengatakan bahwa dengan matinya dia sebagai manusia, maka batallah hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintahnya gitu. Oleh karena itu, jika ada Kristen yang masih menggunakan bagian tertentu dari isi Bible itu ya termasuk kategori bidat. Artinya dasar perilaku, dasar hukumnya bukan lagi kitab suci, tapi mungkin sudah apa yang disampaikan oleh Paulus gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tentang saudara. Dia bilang bahwa saudaranya Kristen itu bahkan orang Samaria pun saudaranya kami. Itu mau menunjukkan bahwa kami tidak memandang agama gitu. Itu mau menyebut seperti itu. Sedangkan Islam hanya membantu yang beragama Islam saja gitu. Ini kan sebenarnya cukup jadi masalah ya. Yang pertama begini Pak Paulson. Apakah Kristen itu masih wajib berbuat baik sebagai syarat untuk masuk surga? Apakah kalian Kristen itu masih harus mengasihi sesama sebagai syarat untuk masuk surga? Jawabannya kan enggak gitu loh. Karena kalau kalian masih menganggap bahwa kamu Kristen harus berbuat baik supaya masuk surga, maka sia-sia Tuhan turun ke dunia, mati, dibunuh di kayu salib. Atau dosamu terlalu besar sehingga kamu masih wajib untuk berbuat baik. Ini kan sebenarnya itulah yang kalian imani, tapi kalian tidak mau mengakuinya gitu loh. Kalau Pak Yusufman dulu kan itu memang tegas bilang bahwa amal salehmu tidak menyelamatkan, gitu loh. Bahwa berbuat kasih itu tidak perlu, sebenarnya itu yang mau disebutkan itu. Nah kalau misalnya berbuat kasih itu sudah tidak dapat menyelamatkan, maka kalau ada orang Samaria yang lain, gitu, apakah kalian tolong gitu loh? Itu nggak harus, karena bukan lagi kewajiban, hanya sebatas hak gitu, hanya sebatas hak gitu loh. Jadi inilah yang kalian pahami. Sementara kalau Kristen tuh, kalau di Islam bagaimana? Kami justru disuruh berlomba-lomba berbuat baik, berfastabiqul khairat gitu loh. Karena berbuat baik itu bagian atau cara Allah ya mengampuni kita gitu loh. Berbuat baik itu menebus dosa. Islam tuh nggak punya Tuhan yang turun ke bumi dibunuh di salib, nggak punya. Oleh karena itu, kalau akal kami salah memilih, salah bertindak, kami harus bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, supaya dosa kami terampuni, maka kami disuruh berbuat baik. Nabi menyebut begini bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Beliau tidak menyebut manusia Islam, tidak. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia gitu. Lalu kemudian disebutkan juga bahwa sebaik-baik kalian ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya gitu. Jadi memang akhlaknya yang mau dibina di Islam itu gitu. Nah dalam hal utang misalnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika membayar utang gitu. Artinya apa? Artinya bahwa Islam ini itu berfastabiqul khairat gitu loh. Jikapun ada Islam, ya oknum 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak lah gitu. Dia itu katakanlah berbuat salah, ya, berbuat benci, ya dia harus bertanggung jawab atas dosa-dosanya, dia harus dihukum dunia dan akhirat. Tidak ada Tuhan yang turun ke bumi lalu dibunuh untuk menebus dia, nggak ada gitu loh. Kami itu disuruh berfastabiqul khairat. Dan kemudian terakhir,
di Pancasila itu ada Al-Quran gitu loh. Pertanyaannya adalah apakah karena itu maka kemudian Pak Paulus itu pergi dari Indonesia? Karena apa? Serba Islam itu. Di Aceh ada beberapa Kristen yang kemudian itu tertangkap mabuk gitu. Dia malah memilih untuk dihukum dengan syariat Islam, dicambuk daripada mengikuti hukum formal kenegaraan. Itu kan sebuah hal yang bagus gitu. Tapi kamu benci, karena apa? Karena kami tidak mengimani pembunuhan Yesus gitu. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, yang lain ini yang udah ketangkap Pak Arsefat, silakan Pak Arsefat. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gerah juga ya kita mendengar penyampaian si siapa Paulson ini, si kafir ini. Jadi di bangsa Arab itu ada, saya tanggapi dulu masalah Islam menolak berpendapat ya, maksudnya Islam ogah untuk ditanya. Jadi di bangsa Arab itu ada namanya pepatah likulli ra'sin ra'iyah, setiap kepala memiliki pendapat. Artinya Islam ini adalah agama yang terbuka, siapa saja yang mau belajar, mau bertanya silahkan, tafadhal. Karena Islam itu harus dijelaskan oleh guru. Karena setiap dalam penjelasannya itu mengandung unsur hubungan antara satu dengan yang lain. Karena kalau tidak dipahami secara kappa, maka kita akan tersesat di dalamnya. Karena pengajarannya mengandung syariah, akidah, dan muamalah. Tidak seperti ajaran-ajaran yang lain yang hanya seperti kita membaca sejarah yang tidak ada penerjemahan untuk apa diterjemahkan lagi, karena yang kita baca adalah terjemahan. Lalu kemudian yang saya mau sampaikan kepada Paulson ini bahwa Islam itu adalah agama yang damai, bukan agama barbar. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kenapa ayat ini turun? Ini Al-Baqarah ayat 190. Karena pada saat terjadi peperangan itu ada keluarga kafirun itu yang tidak ikut berperang, maka inilah yang dimaksud ayat ini bahwa jangan melampaui batas, jangan membunuh orang yang tidak ikut andil di peperangan, seperti keluarganya yang tinggal di rumah, janganlah dibunuh. Anak-anak jangan dibunuh, wanita hamil, wanita orang tua jangan dibunuh. Jadi keliling saja agama seperti apa lagi yang mau kita lihat kedermawanannya terhadap harga nyawa itu, seperti itu. Maka saya himbau kepada Paulson ini, kalau kamu memang mau mempelajari agama, bersahadat saja, baru kamu dimasukkan di pesantren. Karena di Islam itu ada namanya karomah antara murid dengan guru. Makanya walaupun itu hanya sekejap pelajarannya, tapi kalau karomah, keikhlasan guru itu menyatu dengan keikhlasan si murid, maka itu akan tawadu, itu akan menjadi sebuah power, dan dia akan menjadi seorang muslim yang taat. Tapi kalau kamu mau menghujat seperti ini, maka tidak akan ada celah untuk kau hujat. Karena ini adalah kebenaran yang mutlak, dan nonsen ajaran di luar daripada ini yang menganggap juga sebagai agama kebenaran. Tidak ada itu. Seperti itu. Sementara saudaraku. Oke, terima kasih Pak Arsevan atas statementnya. Nah, ada lagi nih Bang Igel, silakan. Udah angkat tangan. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin menitik beratkan kepada tadi statement Paul Song yang begitu membela Ahmadiyah, begitu mengagung-agungkan Ahmadiyah. Saya bisa memaklumi itu. Kenapa Paul Song dan mungkin para non-muslim yang lainnya begitu gencar membela Ahmadiyah. Tetapi sebuah kekonyolan ya, sebuah kedunguan ketika mereka mengetahui latar belakang sejarah dan biografi berdirinya Ahmadiyah itu sendiri. Saya ingin membacakan sedikit narasi ya tentang latar belakang
sejarah juga sekaligus biografi berdirinya Ahmadiyah. Membela Ahmadiyah tanpa mengetahui latar belakang sejarahnya sekaligus biografinya, sekaligus biografi pendirinya adalah sebuah tindakan yang konyol ya. Namanya Mirza Ghulam Ahmad yang disebut-sebut sebagai nabi sekaligus pendiri Ahmadiyah tersebut adalah seorang kaki tangan penjajah kolonial Inggris di India. Ayahnya yang bernama Mirza Ghulam Murtaza pernah membantu Inggris dalam menundukkan perlawanan umat Islam dengan menyumbangkan 50 tentara berkuda. Sebelum menjadi gila karena mengaku nabi, ia sempat bekerja sebagai juru tulis pada pemerintahan kolonial Inggris ketika itu. Dengan demikian, kesetiaan Mirza Junior dan Mirza Senior kepada pemerintah kolonial Inggris tidak perlu diragukan lagi. Jadi Ahmadiyah yang digagas oleh Mirza Ghulam Ahmad itu sejak awal memang bertujuan untuk meredam semangat jihad Muslim India terhadap pemerintah kolonial Inggris, terhadap penjajah. Semangat dari jihad pribumi ingin melawan pemerintah, ingin melawan penjajah ketika itu di India, yang menjajah India itu Inggris. Jadi kita Muslim jangan tertipu ya dengan gaya Ahmadiyah yang sok lembut, sok alim, sok seperti anak mama seperti itu hanyalah kedok belakang. Jadi lucunya orang yang berkhianat kepada bangsa, kepada agama, kepada nabi dan kepada Tuhannya, kok malah dijadikan nabi? Dijadikan nabi baru di si Mirza Ghulam Ahmad ini. Jadi jelas-jelas Nabi Muhammad SAW sebagai khotamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, itu mau diselewengkan oleh Ahmadiyah itu yang jelas-jelas dia mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Si Mirza Ghulam Ahmad ini dengan dia memakai pedoman kitab suci ada punya dia namanya Tazkirah. Jadi saya bisa memaklumi jika pembela dan pendukung Ahmadiyah itu adalah non-muslim. Karena Muslim sendiri tahu bahwasanya Ahmadiyah itu adalah bentukan kafir yang bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Terima kasih. Lanjut. Oke, ada lagi selain Bang Igal yang nambahkan statement? Sangat lembut soal. Oke. Dikit ya, supaya mengingatkan aja. Sangat lembut suaramu, Dek. Oke. Sebentar, nanti diterusin ya sebentar. Supaya mengingatkan, siapa sih Paul Zong ini? Dia, keluarga dia, nenek moyang dia pernah membunuh para ulama NU. Dan nenek moyangnya pernah dibantai oleh ulama NU. Dibantu TNI sebenarnya. Siapakah yang begitu? Supaya ingat, komunis. Terima kasih. Dan itu terjadi di Indonesia ya. Terima kasih. Lanjut, Ci. Oke, saya lanjut ya. Saya tadi cuma ini nih, memberikan sedikit statement tentang apa yang ditampilkan dari Paul Zong. Itu tentang ayat. Roni boleh ganti screen? Bentar dikit ya. Ini tadi statement dia, ayatnya itu dipotong-potong dan ini tadi yang Al-Maidah 47. Ini dipotong-potong. Jadi si Jong ini ngambil lesson dari barang siapa, tidak dari hendaklah. Ini langsung dipotong. Ini apakah terkecurangan Jong atau memang sifatnya itu? Oke ya. Tapi untuk Jong tolong ditampilkan seutuhnya ayat itu. Jangan dipotong-potong. Nanti kita akan potong bibas-bibas Anda itu sesuai keinginan kita. Gimana? Tolong ya jangan dipotong-potong. Kalau mau statement itu ya kasih realnya aja. Itu doang sih yang nambahkan. Ayo yang lain. Apa udah? Apa kita dilanjutkan? Roni? Ya, kita lanjut video dulu. Masih silakan lagi. Atau kelompok lain yang membuat sebuah konspirasi melawan Islam. Contoh, hari ini perang Islam ya, satu sama lain. Mereka kan bilang apa? Oh, diadu domba oleh Amerika dan Israel. Dari zaman Muhammad, kalau mereka perang satu sama lain, ngomongnya diadu domba sama Yahudi, sama kafir.
Artinya pada 1400 tahun yang lalu, kalian itu mudah diadu domba, alias apa? Goblok, kuadrat, tangensial. Kenapa setelah jadi Islam kalian mudah diadu domba, sementara orang kafir nggak mudah diadu domba? Ya, orang kafir itu ya perang sebentar, sadar, mereka langsung salaman, bersahabat mereka. Dan sampai hari ini Eropa damai, nggak perang satu sama lain. Ya, cukup selama 2-3 abad mereka perang. Karena mereka sadar. Ini teori Oke. Saya cuman ini aja bantah ini teori konspirasi. 9/11 sudah terjadi bahwa itu bukan orang-orang Muslim. Yang bicara itu bukan orang Muslim, para ahli Syiah, ISIS. Siapa yang bikin? Beritanya jelas. Zong, lu banyak piknik, Jong. Makanya lu piknik Jerman aja. Bukan piknik sebenarnya lu. Nyari duit sono, diem, dapat duit banyak, tapi lu nggak bisa nikmatin. Takut lu, Jong. Mana lu? Gua nggak pernah lu lihat liburan gitu. Ya kagak. Atau berkunjung ke Indonesia, ke nemuin keluarga lu, nggak ada. Kasihan keluarga lu di sini, Jong. Terus aja nenek mama lu di sini kasihan. Lu ngomong begitu nenek moyang. Gua pernah membantai para ulama NU dan dibantai juga sama nenek moyang lu sama ulama NU. Itu kenapa gua pegang itu terus, gua pegang itu, Jong, omongan lu. Karena lu komunis. Nah ini orang Kristen, aduh, lu makar lu. Gue bilang lu makar, lu wanted, beraninya lu di luar sono. Buktiin lu di persidangan, lu bener nggak omongan lu itu. Panggil saksi-saksi ahli yang baik, yang tadi terbaik. Gua yang CCC nggak pernah takut sama lu, Jong. Rajin lu. Cemen, bilang. Ini konspirasi jelas, Bro. Yang menjajah Indonesia siapa? Yang para penjajah itu siapa? Orang Eropa. Gak ada orang Asia yang menjajah. Baru-baru saat ini aja Jepang, tahun 40-an. Tapi dari zaman baheula sampai 1900-an siapa yang menjajah? Yang banyak menjajah? Romawi mana? Hah? Lu gak sadar lu? Roma bagaimana? Banyak itu film-film di Hollywood itu konspirasi di gereja. Apa itu hanya fiksi atau fiktif? Coba lu pikirlah, Jong. Lu ngotot aja lu. Lanjut videonya. Kesal juga nih gua ngomong si congornya si Jong. Yang lain dulu, Bang. Yang lain dulu. Ini ada Bang Bonar Marasi yang ingin berkomentar, silakan. Iya, aku bisa di share screen ya, Bang. Sebentar ya, Bang. Bang, ini tolong dibacain, Bang. Kan dia tadi bilang bahwa Islam itu bodoh gitu loh ya. Oke lah, kami bodoh gitu. Coba dibacain. Bang, siapa ini? Tapi Allahnya diganti Theos ya. Coba dibacain, Bang. Bang Paroji biar dianggap Pak Bonar aja. Nah, kan dia bilang bahwa kita Muslim tuh bodoh gitu. Oke, nggak apa-apa kami terima gitu. Tapi coba dibaca di 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Theos lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Theos lebih kuat daripada manusia. Berarti apa nih? Berarti kan Paul Jong tuh pinter, tapi Theos malah bodoh gitu. Karena apa? Karena bagi Bang Paul Jong itu Tuhan membunuh Tuhan kan gitu. Ini masalah nih sebenarnya. Ini kan ayat penyalipan nih. Itu satu. Lalu kemudian tentang konspirasi. Coba kita lihat ya dari, ya mungkin kamu bisa bilang bahwa kami konspirasi, tapi kita lihat datanya gitu.
ada seorang jurnalis Perancis ya yang berhasil bebas, sebelumnya telah ditahan oleh ISIS selama 10 bulan ya. Selama 10 bulan dia ditahan tapi dia bisa bebas, namanya Nicholas Henin. Beritanya nih ada di sini nih gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaui oleh orang-orang yang mengatakan itu ISIS gitu loh. Ternyata dia mengungkapkan, Michael Henin ini mengungkapkan, ISIS ingin supaya kita-kita itu menolak para refugi gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ISIS itu pingin supaya orang-orang itu jangan berhenti ngebom Syria gitu. Terus kemudian yang berikutnya, ISIS pingin supaya kalian-kalian tuh benci pada Muslim gitu. Nah, kalau misalnya ini dianggap konspirasi, tapi inilah berita yang dibawa oleh beliau ini, yaitu seorang jurnalis Prancis namanya Nicholas Henin gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian kami itu memang para penjahat seperti ini gitu loh? Memang ada sih orang yang mengatasnamakan Islam demi kejahatan. Memang ada, memang ya. Bahkan mungkin ada juga yang ustadz nakal ada gitu. Tapi mohon dicatat bahwa dia ini ya orang-orang jahat ini, kalau dia bersalah maka dia harus dihukum dunia dan akhirat. Ya semua orang setuju dia dihukum dunia dan akhirat. Nah sebenarnya kalau Pak Paulson itu ingin menyelamatkan jiwa, ingin supaya Kristen banyak, silahkanlah memurtadkan mereka-mereka yang jahat ini. Karena dosa-dosanya kan telah ditebus dengan penyaliban Yesus. Nggak apa-apa gitu, silahkan. Gitu. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, terima kasih Bang Bonar. Makasih. Ada lagi untuk yang ingin menambahkan? Atau kita lanjut? Ada. Oke, dilanjut aja, dilanjut. Ya, jadi apa yang disampaikan barusan ya, dan kaitannya dengan Paul Zong, ini sebenarnya adalah keresahan kelompok Kristen di Indonesia atas keruntuhan Kristen dunia. Keresahan itu akan ditutup apabila ada orang-orang yang mau terus menyampaikan tentang keburukan-keburukan Islam, apakah dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini sebuah perencanaan bagi mereka karena mereka udah resah. Nah, salah satunya adalah figur Paul Zong ini. Dia sengaja dikirim dan dibiayai ke Jerman, ke Berlin atau di mana ya, di Bonn barangkali. Dia dibiayai itu untuk menyuarakan dan terus menghujat Islam yang arahnya ke Indonesia. Bahkan kalau kita perhatikan si KC ini, itu lebih berani dari Paul Zong sebenarnya. Walaupun ada perkataan Paul Zong yang ingin mengajak KC ke Jerman, yaitu kita tidak urusan lah. Tapi kalau secara nyali itu lebih berani si KC-nya. Tapi si KC ini juga terjebak dan terkungkung di dalam kebodohannya sendiri gitu. Menghujat Islam tanpa dasar. Harusnya ya, tipe-tipe orang seperti KC ini, dia harus dialog dong dengan pihak Islam yang paham tentang Al-Quran yang selama ini dia hujat. Jangan begitu caranya. Dia ngaku sebagai murtadin, ya, tetapi langsung menyerang ajaran di mana katanya dia itu adalah Islam. Nah, kita perlu kaji latar belakang si KC ini siapa, latar belakang Paul Zong ini siapa.
Paul Zong ini kalaulah benar dia mengatakan bahwa orang tuanya atau pamannya itu dibunuh, itu pasti ada sebab musabab. Bisa saja itu kelompok Bapeti barangkali pendukung keuangan PKI waktu itu. Nah ini historis-historis ini memang membentuk resultante kehidupan beberapa manusia ya. Termasuk mungkin juga figur KC dan figur Paul Zong ini. Kenapa mereka hebat sekali gitu ya menyerang Islam selama ini. Dan Islam tidak pernah melawan, tidak pernah mau bereaksi keras jika tidak diserang begitu terus gitu. Itu di mana-mana, di mana di dunia ini Islam tidak pernah memulai gitu. Selalu adalah merupakan aksi dan reaksi dari sebab sehingga umat Islam itu actionnya akibat. Nah, saya melihat seperti figur Paul Zong ini harusnya segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Supaya apa? Masyarakat Islam di Indonesia itu tenang gitu. Pemerintah Republik Indonesia, terutama Jokowi lah, itu memerintahkan kepolisian untuk membungkam Paul Zong segera ditangkap gitu, supaya tidak ada lagi provokasi perpecahan anak bangsa di Indonesia gitu. Kita juga bertanya ini siapa figur Paul Zong ini? Mungkin saja dia antek-antek komunis yang didukung oleh China komunis. Ya. Karena memang di 2024 kelihatannya kelompok itu ingin menguasai Indonesia gitu. Nah ini perlu diwaspadai oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Mungkin itu aja satu tambahan saya. Pak Rizky Herman, terima kasih. Sedikit lagi bisa. Sama-sama. Lanjut ya Bang Menar. Ya, terima kasih. Jadi menambah data tentang konspirasi yang dituduhkan oleh Paul Zong. Jadi baik juga kalau kita sedikit baca-baca koran, memintarkan diri gitu loh Pak Paul Zong. Jadi ini ada berita dari KOA ya, itu udah lama beritanya. Disebut mantan PM Inggris Tony Blair, minta maaf atas kekeliruan dalam invasi Irak 2003. Jadi dia minta maaf atas keikutsertaannya dia dalam invasi Irak 2003 yang tidak terbukti Irak itu memiliki senjata yang dituduhkan oleh orang-orang Barat itu ya. Nah lalu kemudian Blair menyebutkan dalam sebuah wawancara dengan CNN, Blair juga mengatakan bahwa intervensi militer itu merupakan pemicu konflik sekarang ini di kawasan itu, termasuk bangkitnya kelompok militan negara Islam ISIS di Irak dan Suriah gitu. Ya, jadi kalau misalnya Irak itu tetap dipimpin oleh Saddam Hussein, diurus oleh mereka sendiri, jangan dicampur adukan, jangan dicampuri, maka kekacauan ini tidak akan muncul gitu. Tapi karena mereka membuat konspirasi tuduhan bahwa Irak itu memiliki bom nuklir, lalu kemudian Amerika dan teman-temannya termasuk Inggris menyerang, sampai kemudian Saddam Hussein jatuh, maka kemudian kekosongan kekuasaan gitu. Karena ada kekosongan kekuasaan, maka kemudian ada banyak faksi-faksi, ada banyak milisi-milisi yang kemudian itu dikembangkan dan dilanjut menjadi apa? Menjadi ISIS itu. Nah, lalu kemudian di berita berikutnya, di Global Research ya, itu memang disebutkan bahwa Amerika itu create Al-Qaeda and the ISIS terror group gitu. Jadi ini Global Research, kata kuncinya cari aja Pak Paul Zong, ISIS dibangun oleh Amerika Serikat. Nah kalau misalnya itu dianggap teroris gitu ya, konspirasi gitu lah, boleh sih gitu. Tapi lama-kelamaan kebenaran itu akan terungkap, sebab tidak ada yang namanya kejahatan sempurna. Bahkan penyalipan itu pun akan terbongkar perlahan-lahan gitu. Contoh yang lebih keren lagi adalah tentang pengeboman Twin Tower itu gitu loh. Di situ justru tidak ada yang dituduhkan itu, dan bahkan sejak kejadian itu ada banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam gitu loh. Ada beritanya gitu. Saya kira demikian tambahan Bang, makasih.
Oke, terima kasih. Oi, silakan. Lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Yan. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi, silakan lanjut lagi videonya. Al-Maidah lagi. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya adalah orang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Mereka di situ mereka jilat-jilat Nasrani loh, ya. Sekarang Abu Supeno jilat-jilat Yahudi, padahal si Muhammad menjilat-jilat Nasrani di situ, berteman sama Nasrani, tapi dia benci sama Yahudi. Sekarang Abu Supeno bolak-balik jilat pantatnya Yahudi terus. Ya Abu Supeno itu bolak-balik dia bawa-bawa Yahudi, bawa-bawa Yahudi. Lihat di Facebooknya Abu Supeno. Oke. Ini sedikit aja. Kristen bukan Nasrani, saya bilang. Dari tadi, Kristen bukan Nasrani. Nasrani adalah pengikut Yesus alaihissalam. Nasrani adalah tauhid, bukan Trinitas. Sudah kan? Nasrani dari Nazaret, Nazaro. Nah, sekarang apa Kristen? Kristen ini ejekan dari orang-orang Roma untuk pengikut Yesus. Ejekan cuy. Betul kan Manandar? Lanjut Manandar. Mantap. Ya, terima kasih. Saya boleh nanggapi ya. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 82. Silakan. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapat yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami inilah orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Memang kalau ayat ke-82 surat Al-Maidah tidak kita lihat asbabun nuzulnya, dan kita tidak melanjutkan ayat berikutnya seolah-olah mengeneralisir bahwa orang Nasrani itu adalah seperti yang ayat ini maksudkan. Coba perhatikan asbabun nuzulnya. Justru kalau kita melihat dan melanjutkan ayat berikutnya, coba mungkin bisa di-share ya Quran surat Al-Maidah ayat 83. Coba perhatikan. Di sini justru coba di ini Bang Yan, kalau ada yang bisa ini Quran surat Al-Maidah ayat 83. Ji, buka Ji. Oji. Al-Maidah ayat 83. Al-Maidah 83. Al-Maidah 83. Jadi cari dulu. Oke. Sama tafsirannya atau gimana? Ya, sementara ayatnya dulu aja, nanti Al-Maidah ayat 83. Nah, ke bawah aja Ji, ke bawah aja. Ya, ke bawah dan bawah. Ada. Up. Nah, coba baca. Tuh, dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Justru orang-orang yang dikatakan di situ adalah orang-orang Nasrani. Ini adalah orang-orang Nasrani yang mu'alaf, bukan orang Nasrani yang tetap di dalam kekafirannya. Begitu loh. Ayat ke-82 ini nggak bisa dipenggal begitu saja. Lanjutkan ayat 83-nya. Ini berkenaan dengan orang-orang Nasrani yang kemudian mereka melihat di dalam Injil yang asli mereka. Ya. Nubuatan Muhammad SAW sangat jelas termaktub. Oleh karenanya Quran surat Al-Baqarah ayat 146 katakan, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Biblos, mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dengan pengenalan yang sangat intens inilah orang-orang Nasrani mendapatkan hidayah.
al-Islam. Makanya mereka saking bahagia, saking bangganya menemukan kebenaran firman Tuhan itu, mereka menangis. Nah, jadi ayat itu memang suka dipelintir ya oleh otan-otan. Kami ini adalah orang yang bijaksana, saudara. Kami ini adalah orang yang penuh kasih, saudara. Al-Quran surat Al-Ma'idah 82 mengatakan tentang kami, saudara. Ya, ayat 82 itu bukan tentang kamu, betul. Itu tentang orang-orang Kristen yang mu'alaf. Nasrani, tentang Nasrani, bukan Kristiani. Beda. Ya, kita biasakan. Bang. Tapi Nasrani di dalam Al-Quran pun sama. Nasrani itu terbagi menjadi dua. Nasrani itu terbagi menjadi dua, orang-orang Nasrani yang memang pengikut Yesus yang asli. Betul. Dan itu. Nasrani yang kedua itu adalah orang-orang yang Paulus. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih Isa ibn Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Jadi ada dua tipe orang Nasrani. Sampai detik ini pun kita sudah mencium aroma orang-orang Nasrani yang memang pengikut Yesus. Tetapi satu hal ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya orang Nasrani, orang Yahudi mendengar tentang aku, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, apa tempatnya? Dakhalan nar. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu harga mati gitu. Gitu. Man sami abi min umatin wa yahudun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Barang siapa umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristiani atau Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian mereka tidak beriman, apa konsekuensinya? Dakhalan nar, masuk neraka jahanam. Sampai kapan? Khalidina fiha, selama-lamanya. Begitu. Terima kasih. Ya. Bang Hasbi dibuka dulu yang tadi. Oke Bang, suara saya terdengar. Kedengar apa bedanya Nasrani dengan Kristen? Nah, ini saya bacakan ya. Kalau kita mungkin latah memanggil Kristen sekarang dengan Nasrani, stop. Mulai sekarang kita sudah tahu, stop. Itu adalah perbedaan antara bumi dengan langit ya. Nasrani itu kaum Hawariyun yang memegang teguh ajaran Unitarian, yakni ajaran Yesus yang murni, yang sejati. Jauh berbanding terbalik dengan Kristen sekarang yang Trinitarian. Jadi inilah perbedaan antara Kristen dengan Nasrani. Mungkin di antara kita ya tidak banyak yang paham, bahkan yang mengaku Kristen sekalipun, bahwa antara Nasrani dan Kristen itu memiliki makna yang berbeda. Nasrani menunjuk pada ajaran yang dibawa oleh orang yang berasal dari Nazaret, yaitu Isa alaihissalam atau Yesus. Itu ada dalam Bible, Matius 2 ayat 23, 21, 11, Markus 10, 47. Dan pengikutnya disebut Nasoro atau Hawariyun, bukan Kristen yang seperti kita kenal sekarang ini. Jadi mohon, kalau mulai sekarang kita sudah tahu perbedaan antara Nasrani dengan Kristen, jangan panggil Kristen dengan Nasrani. Orang Nasrani masih mengikuti ajaran Tauhid yang diajarkan Yesus sebagaimana di dalam Yohanes 17:3, dan masih menjalankan hukum Taurat seperti di dalam Matius 5 ayat 17, serta menjalankan ajaran Ibrahim atau Abraham, yaitu khitan atau sunat, itu di Kejadian 17 ayat 9, dan tidak makan babi di Imamat 11 ayat 7, dan tidak minum minuman keras di Imamat 10 ayat 9. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka melebur diri masuk ke dalam Islam. Ini yang menulis adalah di dalam sejarah gereja Dr. Birkhoff, Dr. Englar. Ini Kristen sendiri yang nulis. Sedangkan Kristen sekarang adalah keyakinan yang mempercayai Isa atau Yesus adalah Tuhan. Jadi sangat jelas perbedaannya antara bumi dengan langit. Nasrani itu Hawariyun, berfahamkan Unitarian, versus Kristen yang berfahamkan Trinitarian. Nasrani mengikuti ajaran Yesus, menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Kristen mentuhankan dan menyembah Yesus dengan mengikuti ajaran Trinitarian dengan dogma Trinitasnya.
Nah, itulah perbedaan. Jadi keyakinan ini berasal dari ucapan Paulus di Antiokhia. Nah, ini asal mula berdirinya Kristen kira-kira tahun 40 Masehi setelah Yesus tiada. Pengikut lazim disebut orang Kristen. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi kita mulai saat ini kalau sudah tahu, mohon jangan sebut Kristen sekarang ini dengan Nasrani, itu sangat jauh berbeda. Terima kasih. Terima kasih Mas Egam. Ya, tambahan ya, Bang. Silakan. Ya, jadi itu tadi perbedaan antara Nasrani dengan Kristen gitu. Nah, lalu kemudian khusus untuk yang Kristen itu justru membatalkan hukum Taurat gitu ya. Nah, ini saya di mana disebutkannya gitu. Jadi di sini di Efesus 2:15 disebutkan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, sehingga kalau hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuannya sudah batal, maka kemudian boleh Trinitarian. Karena jangan ada ilah lain bagimu itu menjadi boleh ada ilah lain bagimu. Boleh makan babi, boleh minum minuman keras gitu. Sementara bagi teman-teman yang masih mengikuti aturan Yesus, ya masih memegang hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya gitu. Jadi itu perbedaan antara Kristen dengan Nasrani. Nah, terus kemudian sedikit koreksi gitu. Kalau Unitarian sebenarnya itu yang Unitarian sekarang ya, itu sebenarnya sudah agak melenceng dari Nasrani sebenarnya, karena bagi mereka memang betul bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Bapa, tapi Yesus mereka anggap sebagai ciptaan yang menjadi pencipta gitu. Sehingga kemudian ini agak-agak syirik sebenarnya, tapi ya itulah yang mereka imani, nggak apa-apa. Poin pentingnya adalah kepada Pak Paulus, cerdaskan diri tentang agamamu, bedakan Nasrani dengan Kristen, bedakan, cari tahu mengapa kamu itu harus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan kemudian cari tahu mengapa kalian yang denom besar itu justru membidatkan denom-denom yang masih setia pada hukum Taurat itu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Sama-sama. Oke, yang lain dulu videonya ya. Oh, silakan Ustaz. Jadi gini ya. Kalau membahas Al-Qur'an itu ada tafsirannya. Ya, halo. Promosikan. Iya. Oh iya. Oke. Kecil suaranya. Siap. Lanjut ya. Ustaz. Jadi membaca Quran itu memang ada tafsirannya, ada asbabun nuzulnya gitu ya. Nanti digabungkan dengan sejarah gitu. Dan juga ada ada khos gitu. Secara umum ada khusus gitu. Sama satu contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi orang-orang kafir itu diperingati atau tidak, mereka tidak akan beriman. Coba, ini kalau secara umum berarti tidak mungkin ada orang yang mu'alaf kan gitu. Ternyata ayat itu untuk Abu Lahab dan kawan-kawannya saja. Gitu ya. Nah, begitu juga di ayat yang Al-Maidah 82 ini ya. Itu ada antara Yahudi dengan Nasrani memang beda saat itu. Karena apa? Karena Rasulullah menyebarkan surat kepada raja-raja. Ternyata banyak yang menolak dengan lembut, dengan ya kebanyakan keras menolaknya. Cuma Raja Najasyi yang mau menerima Islam. Maka di situ Nasrani dan Najasyi ini gitu loh. Ya, dari dalam segi sejarah ayat ini Raja Najasyi yang mana Nasrani dia. Gitu loh. Sehingga sejarah dengan asbabun nuzulnya itu siapa di sini? Yang ada pendeta-pendeta dari Nasrani yang tidak menyombongkan diri. Ya memang Raja Najasyi itu langsung menerima. Sedangkan raja-raja yang lain, baik Yahudi atau apa, itu menolak dengan keras. Ketika Rasulullah menyebarkan Islam itu. Nah, sehingga ayat di situ maksudnya Raja Najasyi gitu. Ya, di apa? Ethiopia ya. Nah, itu tempatnya itu. Nah, sehingga kalau memang yang di situ jangan dikira Kristen di situ, bukan ya. Apalagi secara umum misalnya, tambah jauh.
Apalagi Nasrani itu ada sebagian berpendapat itu seperti kaum, kalau di zamannya Nabi Muhammad kaum Ansor, maka disebut Nasoro gitu. Kaum Ansor kan, coba Nabi ketika kesulitan hijrah ke Madinah, maka Madinah memberi tempat, maka kaum Ansor. Sama seperti Yesus ketika dia mau diangkat, nahnu ansarullah, siapa yang akan membela agama Allah setelah aku pergi? Nahnu ansarullah, kata Hawariyun, aku yang akan meneruskan atau membela agamanya Allah. Nah itu maka disebut Nasrani di situ. Lalu mereka kalah dengan sekte yang sesat. Karena setelah Yesus tidak ada, maka umatnya terpecah menjadi 3. Yang pertama Hawariyun itu, tapi mereka ke pelosok-pelosok karena apa? Kalah dengan sekte yang sesat yang mengatakan Isa ibnullah atau Isa ya Tuhan itu sendiri gitu. Atau nanti Trinitas. Nah itu kalah dengan ini karena didukung oleh Roma. Sehingga orang-orang Nasrani ini ya, yang nahnu ansarullah Hawariyun ini, semua pengikutnya itu mengungsi. Itu pun kalau ketahuan dibantai. Makanya banyak ke Sam, ya, ke daerah Timur Tengah. Makanya Kristen di Sam dengan yang di Eropa beda dengan di Roma gitu. Karena apa? Karena yang ke Sam itu kebanyakan mereka yang banyak yang lurus yang masih pengikut Isa sebagai utusannya Allah. Makanya ketika Rasulullah ke Sam, maka bertemu dengan pendeta Bahiro. Gitu ya. Apa kata pendeta ini? Ini seorang nabi. Padahal saat itu nabi masih berumur belasan tahun. Gitu, disuruh kembali lagi. Gitu ya. Oke, lanjut.